Oke teman, selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman-teman ya. Oke teman ya, kita langsung aja seperti biasa, teman ya. Nanti kita di sini di video ini gue akan coba untuk update perkembangan Bitcoin aja, teman ya. Karena memang saat ini posisi Bitcoin ini cukup krusial. Karena apa? Karena ada katalis yang saat ini sudah berjalan ya, yaitu pemilu AS 2024 ya, yang perdana itu hari ini tanggal 5 sekarang ini gitu teman, tanggal 5 November ya. Nah, hasil pemilu ini nantinya sudah pasti akan berdampak ya atas fluktuasi harga Bitcoin nantinya, entah dia fluktuasi turun ataupun dia kebanting gitu teman ya, karena pemimpin AS saat ini sangat menentukan banget, intinya seperti itu ya. Kalau ditanya apakah nanti AS memiliki presiden pro atau enggak pro kripto, apakah Bitcoin itu tetap ada dan tetap bullish, kalau masalah itu gue rasa tetap ya. Tapi paling enggak kalau kita melihat sentimen-sentimen yang ada sekarang gitu teman, memang mata saat ini tertuju ke pemilu AS. Nah, pemilu AS kan ini masalahnya presidennya ada pro dengan Bitcoin sama ada yang kontra dengan Bitcoin ya. Ketika kita ingin bull market nanti maksimal, otomatis ya, mudah-mudahan yang pro Bitcoin seperti Donald Trump itu bisa memenangkan. Dan menurut survei hasil suara sementara yang kemarin itu ya teman, yang pernah gue share, itu memang kena Donald Trump ya sampai sekarang. Mudah-mudahan Donald Trump bisa menang teman ya, meskipun beberapa media itu nggak support dengan Donald Trump, intinya seperti itu. Oke. Kita akan coba lihat bagaimana kondisi market saat ini. Kita lihat teman, untuk Fear and Greed Index saat ini di level netral ya. Jadi orang lebih ke wait and see kalau untuk sekarang sih, kalau gue lihat ya. Dan untuk dominasi market cap Bitcoin, lu lihat saat ini berada di level 60,54. Jadi level ini lebih tinggi daripada level di beberapa minggu yang lalu yang hanya mencapai di 54-58 ya. Artinya mata investor semua itu tertuju ke Bitcoin semua sekarang. Jadi kalau kalian berharap altcoin saat ini naik, gue rasa sulit ya. Market cap didominasi Bitcoin hingga 60,54% sekarang ya. Dan meskipun didominasi Bitcoin, tapi saat ini ya all market cap dari cryptocurrency itu turun 1,39% dan saat ini berada di 2,23 triliun ya untuk market cap. Dan lu lihat sekarang level Bitcoin berada di level 68 ya. Kemarin sempat turun di 67.000 US dollar teman ya. Dan rata-rata per 7 hari terakhir ya, entah itu Bitcoin, altcoin, ini rata-rata mengalami suatu penurunan yang cukup lumayan ya. Rata-rata 1-5% bahkan lebih ya. Untuk avalanche turun sampai 14% dalam minggu ini aja. Intinya seperti dia, Chainlink 8% dan lain. Jadi market saat itu banyak yang diskon teman. Oke. Nah, kalian bisa manfaatkan kesempatan ini. Ya, manfaatkan kesempatan ini untuk mulai cicil-cicil teman ya. Tapi kalau ingin maksimal, wait and see aja dulu ya teman, wait and see dulu teman. Ya seperti itu. Ya. Oke, ya nanti sebelum kita nanti cek price actionnya seperti apa ya teman, kita nanti akan coba cek mengenai news-newsnya gitu teman. Oke, yang pertama di sini gue kutip dari btcpolice.org ya, katanya emas digital mengevaluasi cadangan Bitcoin strategis untuk Amerika Serikat ya. Jadi memang Donald Trump kan pernah mengumbar ya, atau pernah mengatakan bahwa dia akan meningkatkan volume cadangan atau cadangan dari AS ya mengenai Bitcoin ini sendiri ya. Nah, di sini teman kita tahu ya, kalau nggak salah itu cadangan AS ya, ini dari Binance Square sih ya teman, tapi ini 29 Juli. Setahu gue sih cadangan Bitcoin AS tuh ada sekitar 200 ribuan ya teman ya. Tapi di sini karena ini 30 Juli ya, ini per 30 Juli 2024 ini dia memiliki cadangan sekitar 183.439. Setahu gue sih 200.000 ya kalau nggak salah ya untuk cadangan Bitcoin AS teman. Dan rencananya sih ketika Donald Trump akan terpilih nanti, itu cadangannya akan diperbesar ya teman, akan paling nggak AS itu mendominasi lah cadangan Bitcoin saat ini ya. Bahkan
Info yang gue dapat itu kemarin ya, gue sempat baca itu dari bitcoin.com, katanya The Bitcoin Policy Institute ya, atau BPI. Katanya mereka tuh baru-baru ini telah merilis laporan yang menganjurkan cadangan Bitcoin strategis atau SBR ya untuk memperkuat stabilitas ekonomi AS dan pengaruh global. Ini juga dijelaskan ya, ini Bitcoin Policy Institute ya. Nih, ya. Laporan ini mengkaji potensi untuk membangun cadangan Bitcoin strategis atau SBR di negara AS yang memungkinkan Bitcoin menjadi suatu cadangan ya untuk mencegah olengnya ekonomi ya, atau cegah memperkuat strategi ekonomi, kekuatan geopolitik dan inovasi keuangan di AS. Intinya seperti itu. Ya. Nah, apa sih dampaknya nantinya ketika memang Bitcoin menjadikan Bitcoin suatu cadangan ya teman? Nah, ini ya dampaknya itu katanya stabilitas ekonomi dan moneter, ya persiapan geopolitik, energi dan iklim, inklusi keuangan dan hak asasi manusia. Ya seperti itu ya. Jadi inti ya ketika AS menerapkan Bitcoin sebagai salah satu cadangan strategisnya, itu akan memperbaik lah ya stabilitas ekonomi dan moneter. Jadi untuk energi dan iklim juga, persaingan geopolitik dan lain-lain. Gitu ya. Dan apakah ini nanti akan terlaksana? Ya mungkin ketika Trump terpilih. Ya. Kenapa lu bisa bilang seperti itu? Ya karena gue yakin Trump itu pro kripto ya. Dan ketika dia jadi presiden, otomatis dia punya wewenang untuk hal ini. Ya seperti itu ya. Dan kita melihat tadi cadangannya baru 183.439 per 30 Juli 2024 ya. Mungkin setahu gue sih 200.000 sekarang, setahu gue sih ya, teman. Nah, di sini juga ya, nih Bitcoin menawarkan potensi aset cadangan di tengah inflasi dan resiko geopolitik, teman. Ini gue kutip dari Crypto News ya. Ini yang tadi sempat gue bicarakan ya, bahwa Bitcoin Policy Institute menyarankan agar bank sentral mulai mempertimbangkan nih Bitcoin sebagai langkah potensi ya terhadap ketidakpastian ekonomi dan politik. Bitcoin dinilai mampu menjadi alat lindung nilai di tengah kondisi ekonomi global yang penuh resiko ya. Seperti resikonya apa sekarang ya, geopolitik dan lain-lain. Ya, seperti itu, teman-teman. Jadi saat ini tuh udah bener-bener ya. Kalau di era-era di tahun 2021 mungkin sekelas institusi baru meremehkan. Bahkan kayak manajer-manajer aset BlackRock waktu itu aja masih pesimis ya bahwa katanya Bitcoin itu scam dan lain-lain. Ya, tapi nyatanya di tahun 2024 kayak manajer aset sekelas BlackRock, Fidelity, Vanek dan lain-lain ya itu sudah mulai benar-benar ngeborong Bitcoin. Gue rasa nggak menutup kemungkinan ya ketika bull market nanti tiba dan mungkin misalkan Trump terpilih, ini bisa jadi ajang di mana negara sudah mulai mengadopsi ya, Bitcoin. Kok seperti itu bang? Ya karena gue lihat di sini Bitcoin Policy Institute aja sudah menyarankan nih agar bank sentral mulai mempertimbangkan Bitcoin sebagai langkah proteksi terhadap ketidakpastian ekonomi yang diajukan sebagai cadangan strategis suatu negara. Gue rasa ketika AS memberlakukan ya Bitcoin sebagai cadangan strategis negara, otomatis banyak nanti negara-negara yang bakal ikutan seperti itu. Itu yang gue lihat sih ya, teman. Nah, bahkan kemarin sempat gue share juga ya mengenai pemilu yang saat ini berlangsung ya, pemilu perdana AS saat ini tuh pertanggal 5 sekarang. Nah, di sini teman ya, USJP Morgan teman ya, katanya tuh Trump itu berpeluang menang sebesar 60-70% ya, kenaikan USDT 5% dan Bitcoin mencapai 200.000 pada akhir tahun 2025 ya. Ini kata Bernstein Research teman. Ya mudah-mudahan sih semua itu terjadi ya, mudah-mudahan ya. Kalau ada yang bilang wah ngimpi Bitcoin tembus 200, Bitcoin waktu harga di $30 atau harga di 101 atau $111, itu orang ngimpi semua dong berarti. Nyatanya sekarang Bitcoin udah mencapai 60.000 US dollar, bahkan kemarin tembus di 73.000 US dollar. Kalau memang misalkan saat ini kalau di tahun kemarin itu kita melihat institusi udah mulai mengadopsi ya teman, dan gue rasa tahun-tahun yang akan datang ketika memang Trump ini benar-benar terpilih, otomatis regulasinya akan membaik untuk cryptocurrency. Dan gue pikir Bitcoin akan menjadi suatu adopsi sebuah negara ya, yang menjadikan Bitcoin sebagai cadangan strategis masing-masing negara. Itu sih yang gue lihat sekarang ya teman. Itu baru analisis gue ya teman.
Oke, jadi mungkin itu ya mengenai news-news seputar Bitcoin saat ini dan updatean marketnya. Nah, sebelum nanti kita akan coba untuk cek price action ya, price action dari Bitcoin itu sendiri, teman. Oke, di sini teman gue mau ngenalin ada startup mining dari Project CEM ya. Ini adalah project meme teman ya, project meme itu ya, seperti itu. Jadi startup mining itu adalah dengan kalian staking, kalian akan mendapatkan hadiah reward ya. Nah, di sini stakingnya itu cukup sedikit ya. Maksudnya stakingnya itu nggak lama-lama ya, 2 hari, ada yang 7 hari, ada yang lebih dari 7 hari ada. Dan kalian juga banyak sekali ya. Di sini ada pilihannya Cirrus, terus ada Rex, ya ada Arca, dan masih banyak lagi ya. Kalau tadi kita ngebahas staking mengenai CEM ya, ini ada Cross, ada CEM. Nah, di sini teman ya, ada 2 opsi pilihan kalian staking dan mendapat penghasilan. Jadi total hadiah yang digelontorin ini ada 50.000 juta miliar CEM ya. Ini periode staking 10 hari ya, periode staking 10 hari, dan penambangan startup mining ini tinggal 7 hari. Nah, enaknya dengan kalian mengikuti ini ya, staking ini, itu hadiah per jamnya ya, itu masuk teman. Maksudnya kita nggak harus nunggu 7 hari lagi staking acara ini kelar baru kita dapat reward, tapi kita per jam itu akan mendapat rewardnya setelah kalian staking. Misalkan kalian staking hari sekarang ya, 1 jam kemudian kalian udah dapat rewardnya, dan itu real langsung masuk ke akun spot kalian. Nah, di sini mereka itu ada 2 option untuk staking. Dengan kalian pakai stablecoin USDT ya, kalian tuh bisa mendapatkan CEM ya teman ya, dengan estimasi APR-nya itu 44%. Tapi kalau kalian menggunakan CEM atau token CEM ini dan yang kalian beli di Get.io misalkan ya, maka APR yang kalian dapatkan atau kalian ditawarkan APR itu sebesar 130%. Jadi banyakan mana bang rewardnya ketika pakai stablecoin sama CEM ini? Ya banyakan CEM ya, APR-nya hingga 130% teman. Dan pesertanya ya banyakan CEM juga ya, 5.350 ya. Nah, bagaimana cara untuk staking ya, staking di startup mining ini ya? Gua akan contohin satu ya, karena ini sama-sama ya, caranya itu sama. Kita akan coba yang CEM aja, yang APR-nya itu tinggi. Kita klik stake di sini. Nah, di sini teman ya, kalian tuh maksimal staking CEM itu minimum ya, itu 100.000. Sorry, 100.000 ya, 100.000 CEM. Misalkan lo punya banyak CEM ya, dengan kalian beli di Get.io, ya gak masalah. Karena semakin banyak yang kalian staking, maka semakin banyak pula hadiah reward yang akan kalian dapatkan per jam selama 7 hari. Ya seperti itu. Kalian isi aja di sini berapa gitu teman ya. Yang penting di atas batas minimum ya. Habis itu kalian klik confirm. Udah seperti itu aja teman, seperti itu aja. Nah, untuk ngelihat rewardnya gimana? Kalian bisa dilihat ya di wallet ya. Kalian bisa cek, atau enggak kalian klik di sini aja nih, klik di sini. Nanti muncul nih. Nah, tampilan seperti ini. Nah, di sini kalian cek ya, kalian staking berapa dan hadiah kalian per jam akan masuk di sini. Dan ini juga kalian bisa lihat di wallet spot market kalian. Nah, kata lu ini kan kayak staking fleksibel bang, artinya kita bisa staking dan kita bisa unstaking kapan aja. Iya, kalian bisa redeem di sini ya. Meskipun kalian baru dapat 1 jam nih dapat rewardnya, kalian langsung bisa redeem di sini, nanti diarahkan ke unstaking. Itu seperti itu, karena ini termasuk staking fleksibel juga sih teman. Jadi enaknya itu sudah staking fleksibel ya, APR-nya nawarin tinggi ya, meskipun ini hanya meme. Apakah ada resikonya? Ada dong, pasti ada. Apa bang? Resikonya itu fluktuasi harganya. Kalau kalian tahu meme itu kan fluktuasi harganya cukup kenceng ya, teman. Jadi kalian juga harus pertimbangkan itu, gitu teman. Ya, bisa jadi dengan kalian mengikuti ini kalian dapat tuh rewardnya banyak ya, karena kalian staking banyak. Tapi resikonya ketika meme ini mengalami suatu penurunan, otomatis meskipun kalian dapat banyak, value-nya pasti turun. Tapi dan itu terjadi sebaliknya, ketika kalian staking ini dan dapat banyak, tiba-tiba harganya naik, otomatis kalian dapatnya maka lebih banyak karena udah dapat staking, dari reward stakingnya itu banyak, habis itu nilainya naik atau value-nya naik. Nah itu plus minusnya ya, dan kalian harus bijak ya. Jadi maksimalkan kesempatan ini. Jika kalian tertarik, nanti linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Ini yang seperti itu ya untuk staking gem ini, oke, di startup mining Get.io. Oke. Jadi kita enaknya langsung aja untuk cek price action dari Bitcoin ya. Karena di live streaming kemarin gue bilang Bitcoin akan mengalami suatu penurunan ya. Dan gue rasa targetku udah nyampe semua deh. Ya.
Bang kapan ini live streaming? Live streaming nanti kita siang gas ya. Kita siang gas. Nah, ini teman ya. Kemarin gue udah bilang waktu Bitcoin tuh kalau nggak salah masih di level 69.000, gue targetin di 68. Ini 2 kali gue targetin 68 ya. Target pertama 68 nyampe, habis itu dia ke 69. Gue targetin lagi di 68 karena gue masih lihat bahwa ada indikasi potensi Bitcoin itu masih akan mengalami penurunan. Dan target terburuknya itu ada di 64 ya. Jadi masih tetap di area sini. Nah, kemarin Bitcoin tuh sempat nyentuh di area sekitar berapa nih? 66.900, anggaplah di area 67 ya, 67.000 US dollar, intinya seperti itu. Nah, bagaimana untuk kondisinya sekarang Bang? Melihat saat ini sepertinya Bitcoin masih banyak yang wait and see ya, karena saat ini baru perdana pemilu AS 2024 gitu teman. Nah, kita akan coba cek indikatornya, tapi sebenarnya kalau misalkan lebih detailnya nanti kita akan cek di live streaming aja enaknya ya. Ini gue cek aja sekilas. Gue lihat dari MACD time frame 1D Bitcoin ini masih memungkinkan untuk mengalami suatu penurunan ya, karena posisinya sudah di atas, dan ini kita lihat ini adalah tanda warning banget bahwa Bitcoin masih akan bisa mengalami suatu penurunan yang cukup lumayan. Ya, jadi harap hati-hati buat teman-teman ya. Dan kita juga bisa lihat di sini untuk KDJ atau siklus perubahan harganya ini masih memungkinkan untuk naik. Nah, ini dia udah nyampe ya target gua di area merah ini, teman. Kalau kalian sering nonton live gua untuk analisa Bitcoin, kalian pasti tahu target-target gua. Ya, seperti itu. Dan kita lihat teman, ya apakah alur dari analisa gua masih sesuai? Yes ya. Ini benar-benar dia turun teman untuk Bitcoin, untuk ini RSI ya. Jadi secara harga saat ini dia memungkinkan untuk kembali, mungkin ya RSI-nya itu memungkinkan dia akan ke sini nih teman ya, yang gue lihat sih ya. Jadi ada indikasi potensi Bitcoin itu akan mengarah ke sini di area RSI sekitar 50 ke bawah lah ya, 50 ke bawah di sini nih. Di area 47, 48 RSI di area sini. Gue rasa masih memungkinkan Bitcoin akan ke sini. Ya, itu yang gue lihat sih ya teman. Jadi harap hati-hati banget ya, meskipun karena saat ini momen krusial ya, banyak orang menunggu nih saat ini, wait and see. Nah, kita lihat juga nih dari segi volume transaksi bagaimana kondisi Bitcoin. Rata-rata masih banyak yang menjual ya, meskipun kita tahu saat ini dominasi market cap masih kena Bitcoin, tapi ini sudah ada mulai pembelian sedikit teman. Tapi ini bukan jaminan bahwa Bitcoin itu akan mengalami suatu kenaikan. Seperti itu. Artinya saat ini tuh harga dari Bitcoin atau price action dari Bitcoin itu lebih antara bertahan dan kecenderungan turun. Ya, bukan bertahan terus naik, bukan. Antara bertahan dan turun. Dari dari MACD-nya tadi ngonfirmasi seperti itu. Ya, artinya apa yang akan terjadi di Bitcoin? Gua rasa Bitcoin masih ada chance atau kesempatan dia akan mengalami suatu penurunan. Tinggal kita lihat aja nanti di level 66.900 apakah dia mampu masih untuk dorong harga Bitcoin naik. Kalau nggak mampu ya udah, target kita masih tetap nggak akan gue ubah di area sekitar 64.600 ya, 64.600 ya, itu target terburuknya misalkan nanti ada spekulasi yang menuju ke negatif. Ini ya, seperti itulah untuk Bitcoin ya. Jadi buat teman-teman harap hati-hati dan pastikan kalian tetap dior teman-teman, karena ini hanyalah analisa yang kadang bisa meleset ya, kadang juga bisa benar, atau sebaliknya kadang benar, kadang juga bisa meleset. Itu seperti itu ya teman. Oke, jadi mungkin itu aja updatean seputar news Bitcoin serta price action analisnya tadi ya. Dan ada event mining startup yang bisa kalian ikuti tadi, linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Dan mungkin itu aja yang bisa gue update ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan tetap sebelum gue akhirin video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman ya. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang diminta untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman, karena di subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.